Selamat pagi, selamat jumpa kembali. Tidak lagi dari Spanyol, tetapi dari Puncak, dari Via Renata. Sampai jumpa lagi dalam acara renungan pagi ini. Bacaan-bacaan di pagi ini amat indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat dalam diri tiga orang. Yunus, Marta, dan Maria. Yunus yang diurapi Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi di Ninive. Tetapi dan dia diminta khusus untuk mewartakan pertobatan orang-orang Ninive. Dia dalam bacaan kemarin kita mendengar kisah pergulatan dalam dirinya antara menerima dan menolak. Pada mulanya dia menolak untuk menjadi seorang pewarta pertobatan itu. Dan dalam prosesnya dia tahu penolakan itu tidak akan membawa dia pada ketenangan dan kedamaian. Suatu pergulatan yang dilambangkan dalam pergulatannya melawan badai, ditelan oleh ikan yang besar dan dimuntahkan oleh ikan yang besar. 3 hari lamanya dia berada dalam perut ikan. Suatu pergulatan antara diriku, keinginanku, kehendakku, dan mengikuti kehendak Tuhan sendiri. Pada akhirnya toh dia masih mau menjadi pewarta. Tetapi dalam bacaan hari ini kita dengar bahwa ternyata masih juga ada sedikit pergolakan itu. Ini mau menampakkan, mau mengatakan kepada kita bahwa setiap putusan kita untuk mengikuti Tuhan bukanlah suatu putusan yang sekali dan selama-lamanya seperti itu. Kadang pada suatu saat, pada suatu titik kita merasa itu putusan yang paling tepat, itu putusan yang paling benar. Dan kita merasa begitu bangga, begitu bersemangat dengan putusan itu. Tetapi kadang kita tiba pada suatu titik, kita mempertanyakan putusan kita itu. Benarkah putusan saya itu? Apakah jangan-jangan saya salah memilih istilah orang? Apakah saya harus berhenti di sini dan memulai suatu kehidupan yang lain? Disinilah ketika kita tiba pada titik ini, disinilah kita diajak untuk duduk seperti Maria di kaki Yesus. Bukan sibuk, bukan menyibukkan diri kita, bukan mencari segala macam cara supaya pertanyaan besar ini tidak pernah kita hadapi. Karena ketika kita tenang, ketika kita sendirian, ketika kita tidak sibuk lagi, pertanyaan itu muncul lagi. Pertanyaan yang membawa kita berhadapan antara diri kita, keinginan hati kita, dan kehendak Tuhan. Apa yang harus saya pilih? Antara kebahagiaan sementara dan kebahagiaan kekal. Kebahagiaan yang melewati hidup di dunia ini. Dan itu berarti kerelaan untuk menghadapi gelombang dan badai. Kerelaan untuk masuk ke dalam perut ikan itu sendiri. Satu putusan yang teramat sulit. Tetapi kita harus belajar dari Maria. Yakin percaya bahwa dalam keheningan dan ketenangan itu kita akan mampu mendengarkan suara Tuhan. Tahun ini CICM menjalankan kegiatan retret tahunan. Setiap tahun biara-biara para pastor, para frater, para suster mengadakan retret tahunan. Mungkin sesuatu yang juga perlu dibuat oleh kita, oleh umat awam. Untuk setahun sekali dalam hidup menarik diri dari kesibukan untuk kemudian duduk dengan diri, berhadapan dengan diri di hadapan Tuhan untuk melihat kembali pada perjalanan hidup. Kemudian bertanya, apakah saya sudah tiba pada titik itu atau tidak. Tahun ini kami berada juga di atas puncak gunung di Via Renata.
Kami tidak berada di titik ini untuk duduk sejenak bersama dengan satu sama lain, untuk mendengarkan suara satu sama lain, untuk bertanya dalam kedalaman satu sama lain, tetapi lebih lagi untuk melihat, lebih lagi untuk melihat sejauh mana kami telah setia pada suara panggilan itu. Apakah jangan-jangan kami sudah mulai ngeyel kepala batu terhadap suara panggilan itu? Jangan-jangan kami sudah kepala batu. Jangan-jangan kami tidak lagi dituntun oleh panggilan Tuhan itu, tetapi panggilan diri kami sendiri. Jangan-jangan yang kami cari bukanlah kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan diri sendiri. Retret ini menjadi momen bagi kami untuk saling melihat, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Tetapi juga retret ini untuk bersama-sama di hadapan Tuhan memperbarui komitmen janji persaudaraan kami, bahwa kami akan hidup sebagai saudara satu sama lain dalam kau-kau kami, dalam moto CCM Cor Unum Anima Una, sehati sejiwa, untuk saling memaafkan satu sama lain, untuk saling memberi kesempatan kepada satu sama lain, untuk sekali lagi merasakan bahwa saya tidak sendirian dalam dunia pelayanan ini. Saya punya saudara-saudara yang ada bersama dengan saya. Mohon doanya. Selamat pagi. Mari kita belajar untuk duduk tenang seperti Maria. Setidak-tidaknya sehari, setidak-tidaknya 5 menit, setidak-tidaknya cuma 1 detik dalam hidupmu untuk belajar tarik napas dalam-dalam, membiarkan seluruh dunia berhenti sejenak. Saya yakin kalau itu yang terjadi, hidupmu akan semakin diberkaya, dan Anda menjadi seorang yang bukan hanya menjadi orang-orang yang mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan membawa kehancuran dirimu, yang akan membawa kepuasan sementara, tetapi pada akhirnya kesepian dalam diri yang teramat panjang. Semoga renungan pagi ini memberi kekuatan kepadamu, kepada kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.